Halo, ketemu lagi untuk video kali ini kita akan coba buat panduan untuk HTML bagian keempat. Pada HTML bagian keempat ini yaitu materi atau script definition list atau DL. Ya, kita jelaskan satu-satu dulu ya. Untuk DL definition list ini, jadi kita akan membuat sebuah semacam bab dan subbab ya dalam pembuatan buku ataupun teks. Ada yang namanya bab atau subbab yang biasanya tulisannya agak ke kanan ya, agak ke kanan ininya atau agak kecil biasanya hurufnya untuk bab atau subbab. Nah, scriptnya itu adalah definition list atau DL. Cara pembuatannya contohnya di sini ada yang namanya sebentar, dimulai dari tag DL kurung buka DL kurung tutup siku, dan nanti diakhiri dengan kurung buka dan kurung tutup siku DL dan garis miring. Nah, fokus ke sini bagian script yang ini. Yang pertama ada di dalam DL tersebut ada dua properties lagi atau dua tag lagi. Yang pertama adalah DT definition term dan DD definition data. Ya, jadi ada dua nih, ada DT definition term dan DD definition data. Contohnya yang pertama di sini DT ditulis dengan tulisan bagian pertama, kemudian DD diisi dengan sub bagian pertama, kemudian ada lagi DT bagian kedua dan DD bagian sub bagian kedua. Jadi ini yang kedua ini adalah subnya dari yang atas sini ya. Kemudian ada bagian kedua dan ada sub bagian kedua, jadi DT dan DD ini, sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Bagian pertama, kemudian ada sub bagian pertama, kemudian ada bagian kedua dan sub bagian kedua. Oke ya, itu yang pertama definition list. Berikutnya adalah free ya, free format text. Jadi digunakan untuk membuat sesuai dengan apa yang kita ketik, termasuk spasinya kita bisa munculkan. Tagnya adalah free. Lanjut ke contoh soalnya. Jadi di sini kita buat dua contoh free. Yang pertama menggunakan tag free dan yang kedua tidak menggunakan tag free. Contoh di sini H3 without the free tag. Jadi kita buat tulisan tanpa free tag, tanpa tag free. Ada tulisan seperti ini, ada spasi, kemudian dia enter, spasi lagi, sum, dan seterusnya seperti ini kita buat. Oke. Seperti ini, jadi kayak semacam kotak atau persegi 4 ya, atau tempe kayak gini. Kemudian diakhiri dengan P H3. Jadi ini akhir tulisannya. Nah, yang kedua berikutnya masih di body yang sama atau di HTML yang sama. Kita buat sekarang free tagnya. Kemudian tulisan sama, here's dan seterusnya, ada spasi dan sebagainya nih, enter ya. Sampai free lagi tutupnya, tidak free pembuka sampai free penutup. Jadi kalau yang tadi tanpa tag free, kalau ini menggunakan tag free, maka antara hasil yang pertama dan yang kedua ini akan berbeda. Kalau yang tanpa menggunakan tag free, jadi ini kan tidak break ya, tidak menggunakan tag ya, tanpa tag nih. Kalau ini menggunakan tag free, hasilnya adalah seperti ini. Jadi without free tag. Jadi tadi ada tulisan seperti ini, kemudian ada tulisannya yang di enter, kemudian ada spasi tapi dimunculkan tetap satu baris seperti ini. Sedangkan yang kedua dengan menggunakan free tag akan muncul hasil sesuai dengan apa yang kita ketik. Gitu. Nah, ini untuk free text. Satu lagi untuk latihan keempat ini ada 3 macam ya, ada 3 latihan ya. Latihan yang satu lagi adalah block quote. Block quote hampir sama juga dengan definition list, cuman kalau block quote itu satu paragraf berubahnya, bukan satu halaman, bukan satu baris. Tagnya adalah block quote, kemudian ini penulisan di awal. Nah, ini penulisan block quote-nya. Tag block quote, kemudian untuk mendapatkan halaman atau tulisan nih, kalian ketik tulisan seperti ini, kemudian diakhiri dengan block quote. Jadi ini doang nih perbedaannya untuk latihan yang ketiganya ini, maka hasilnya akan seperti ini. Yang ini ya block quote. Jadi akan satu paragraf pindah ke kanannya.
Kalau tadi kan per baris ya untuk yang definition list, kalau yang block word itu per paragraf. Oke, untuk praktikum keempatnya selesai. Mudah-mudahan bisa dipahami penjelasannya ya ini. Untuk filenya silahkan kerjakan di file yang kita kirimkan di grup WhatsApp atau di grup lainnya. Oke, terima kasih. Selamat siang.